Hello guys, welcome back to my YouTube channels. So, udah lama kali ya aku nggak upload video lagi, udah hampir setengah tahun kali ya. Jadi, di video kali ini, seperti biasanya, aku bakalan ceritain kisah-kisah horor, misteri atau segala macam. Seperti yang udah di judul, kalian pasti udah lihat. Jadi kali ini aku bakalan nyeritain hantu santriwati yang bernama Herlina. Jadi sebelum kalian tonton video ini sampai habis, kalian wajib kali ya woy, untuk like, comment, kalian share juga ke teman-teman kalian, dan yang paling utama harus kalian subscribe dan kalian tekan tombol loncengnya. Nah, jadi yang pertama aku bakalan ceritain dulu ini si Herlina ini asalnya dari mana, asal usulnya dia itu dari mana sampai nanti dia bisa jadi hantu itu kayak mana gitu kan. Oke, jadi kita masuk yang pertama. Nah, Herlina ini adalah santriwati yang memasuki pesantren di sebuah kota Lamongan. Si Herlina ini anaknya cantik, ramah gitu ya kak. Nah, menurut ceritanya suatu hari demi mendapat sebuah perhatian, jadi dia ini anaknya suka cari-cari perhatian gitu kali ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah perhatian, dia mencuri batu aki milik kiai yang ada di pesantren tersebut. Kalau mungkin aku nggak anak pesantren ya jadi aku nggak tahu, mungkin kiai itu guru-guru pesantren kali ya, manggilnya kiai gitu ya. Nah, jadi waktu dia nyuri batu akinya ini, dia ketahuan sama santri yang lain. Nah, pada saat itu si santri yang lain tadi itu ngelaporkan ke pihak pengurus pesantren. Alhasil, dia mendapatkan hukuman dari pihak pesantren. Karena dia takut kan dia malu karena dia mencuri itu. Jadi akhirnya dia kabur melarikan diri dari pesantren itu. Nah, menurut ceritanya, dia ini pas lagi kabur di jalan dia ketabrak sama mobil. Dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Nah, orang pihak pesantren ini nggak tahu kalau si Herlina ini waktu kabur ketabrak mobil dan meninggal di tempat. Orang tua Herlina yang tahu anaknya ketabrak mobil dan langsung meninggal, pasti ya kaget lah ya kan, namanya anak kecelakaan meninggal di tempat kan, orang tuanya kaget. Langsung orang tuanya datang ke tempat kejadiannya Jadi orang tua Herlina ini nggak terima kalau anaknya itu meninggal. Apalagi meninggalnya itu karena kabur dari pesantren yang katanya dia bakalan dihukum karena mencuri sebuah batu aki doang gitu kan. Jadi orang tuanya nggak terima. Nah, karena ketidakterimaan orang tuanya itu jadi orang tua si Herlina ini pergi ke dukun supaya bilanglah sama si dukun itu kalau dia mau anaknya itu hidup lagi, arwah anaknya itu hidup lagi. Tujuan dari orang tuanya untuk menghidupkan si Herlina ini, arwahnya si Herlina ini rupanya untuk balas dendam ke pihak pesantren lah, karena nggak terima. Dia dendam lah, kecewa lah, pokoknya marah lah sama orang pesantren karena gara-gara orang itu mau menghukum anaknya jadi meninggal gitu ya kan. Nah, inilah dia, masuk kita ke hantu si Herlina ini. Nah, akhirnya setelah dibawa ke dukun, si dukunnya itu juga bilang lah, oh ini jasadnya dihidupkan lagi nih. Jadi jasad si Herlina ini dihidupkan kembali sama si dukun itu kan woy. Tapi ada satu syaratnya. Biasalah kita ke dukun ya kan, harus ada syarat nih. Nah, syaratnya itu si Herlina setiap malam Jumat Kliwon harus meminum darah. Jadi si hantu Herlina ini hantu penghisap darah. Karena kalau dia udah nggak minum darah lagi, dia bakal meninggal lagi woy. Jadi pokoknya setiap malam Jumat Kliwon dia harus minum darah. Pokoknya wajib lah, kalau dia nggak minum darah mati dia lagi.
Akhirnya kan woi, setelah si Herlina nih dihidupkan lagi sama si dukun, dia pergilah ke pesantren lagi. Ke pesantren lagi, itulah dengan tujuan dia mau balas dendam sama orang-orang pesantren itu ya kan. Karena kan orang pesantren ini nggak tahu kalau dia udah meninggal. Dia taunya, orang pesantren ini taunya dia cuman melarikan diri aja gitu kan. Nah, karena orang pesantren ini nggak tahu kalau si Herlina udah meninggal, akhirnya diterima lagi lah si Herlina. Tapi dengan catatan si Herlina ini nggak boleh buat kayak gitu lagi, harus meminta maaf juga ke kiainya gitu kan. Nah, udahlah si Herlina setuju lah untuk meminta maaf dan untuk mau dihukum gitu. Baliklah si Herlina ini ke kamar dia waktu dia itulah ya kan. Cuman waktu di kamar, kawan-kawan kan biasa kalau pesantren itu satu kamar itu banyak ya, 4 orang atau berapa gitu lah ya kan woi. Kalian yang anak pesantren lah, aku nggak anak pesantren jadi aku nggak tahu. Nah, jadi udah sampainya di kamar, kawan-kawannya ini pada heran, sikap si Herlina ini aneh kali weh. Kenapa orang tuh merasa aneh? Karena muka si Herlina ini pucat kali woi. Pucat, udah gitu banyak diemnya. Biasanya ya mungkin biasanya si Herlina ini anaknya aktif atau gimana gitu kan. Tiba-tiba dia diem aja. Karena kawan-kawannya aneh ya kan. Aku aja pun kayak gitu. Nah, yang lebih anehnya lagi, si Herlina ini membawa koper yang berbau busuk. Karena dia bawa koper berbau busuk ini, jadi kawan-kawannya inilah ya kan woi, kawan-kawannya curiga lah, apa sih koper yang dibawa si Herlina ini kok baunya busuk kali. Jadi waktu si Herlina gak ada di kamar kan diperiksa lah sama orang tuh kopernya si Herlina. Rupanya isi kopernya itu darah yang udah busuk, darah kan kalau udah lama itu baunya jadi busuk gitu kan. Nah kayak gitulah. Ya pasti kawan-kawannya ini kaget lah, kenapa ngapain dia bawa darah gitu kan. Tapi karena teman-temannya ini takut nggak tahu kenapa takut, jadi akhirnya mereka memilih diam aja, nggak ngasih tahu lah ke siapa-siapa kalau si Herlina ini bawa darah. Waktu malam hari kan udah malam nih, si Herlina ini minta nganterkan ke petugas keamanan kali ya, satpam mungkin, mengantarkan dia ke kamar mandi. Katanya sih dia ini takut mau ke kamar mandi. Udah diantarkan lah sama si petugas ini dia ke kamar mandi kan. Tapi udah 2 jam dia di dalam kamar mandi itu gak keluar-keluar. Habis itu si petugas ini takut lah ya kan kok ini 2 jam gak keluar-keluar nih, udah ku gedor-gedor gak keluar-keluar juga nih. Jadi akhirnya si petugas ini manggil lah si kawan-kawannya si Herlina, pokoknya sama orang-orang yang ada di pesantren itulah dipanggil. Waktu udah dipanggil digedor-gedor lah mungkin sama orang tuh ya kan, digedor-gedor gak ada nyaut. Akhirnya didobrak nih pintu, didobrak sama orang tuh lah rame-rame ya kan. Waktu didobrak orang tuh kaget. Kenapa? Kalian tahu? Yang di dalam kamar mandi itu bukan si Herlina, tapi kalau biasa sih kita bilang kuntilanak kali ya, kuntilanak merah. Terus ada taringnya gitu, lagi ya berdarah-darah lah gitu woy, sambil ketawa-ketawa, tau lah ketawa-ketawa. Kuntilanak nih cemana ya kan, awak pun serem dengernya. Nah karena udah dilihatnya lah nih si hantu itu kan, akhirnya semua yang ada di situ lari ketakutan. Udahlah lari orangnya kan, udah lari ngelapor lah ke kiai yang ada di pesantren itu. Si kiai ini pun itulah dicarinya si Herlina ini. Terus karena si kiai ini punya kekuatan ya kan, ditangkapnya nih si hantu Herlina, ditangkapnya dimasukkannya ke dalam botol. Abis itu botolnya itu dibuang sama si kiai. Nah akhirnya karena orang tuh udah tau lah ini Herlina ini ternyata hantu, datanglah orang-orang pesantren tersebut ke rumah orang tuanya Herlina. Nah sampai di rumah itulah orang tuanya nyeritain kalau ternyata si Herlina ini udah meninggal waktu kabur, yang waktu dia nyuri batu aki itu, kabur meninggal dunia karena gak terima anaknya meninggal. Dia memakai ilmu hitam untuk menakut-nakuti pihak pesantren gitu ya kan. Nah karena itulah dia harus meminum
darah setiap malam Jumat Kliwon. Jadinya banyaklah korban-korban yang harus diambil darahnya gitu ya kan. Menurut cerita dari sana nih ya woy, katanya sih ini nyata. Cuman ya Allahu alam aja lah ya kan. Jadi udah segitu aja. Si Herlina ini awalnya santriwati yang cantik, yang baik sih awalnya ya. Terus mungkin dia tergoda dengan itulah, jadi akhirnya dia mencuri batu akik si kiai. Akhirnya dia mau dihukum sama pihak pesantren, dia lari kabur meninggal. Orang tuanya nggak terima, pakai dukun untuk menghidupkan si Herlina kembali dengan tujuan untuk balas dendam. Dah, jadi boy segini aja videonya. Kalau kalian suka, aku ngomong sekali lagi nih, kalau kalian suka, kalian harus komen, kalian harus like, kalian juga wajib untuk subscribe, dan juga jangan lupa kalian follow ya aku. Di sini nanti aku tulis ya. Oke, bye bye.